Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, seluruh jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Pada subuh hari ini kita akan kaji surah Al-Ma'un. Kalau kemarin surah Al-Ikhlas, iya, itu ingat saya. Ini kita lanjut dulu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini tergolong pada ayat-ayat Makkiyah, artinya yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Wahia sab'u ayat, terdiri dari 7 ayat. Adapun asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya turun adalah para munafikin, artinya orang-orang munafik, apabila dilihat orang mereka sholat, tapi kalau tidak dilihat orang mereka tidak sholat. Maka disebabkan perilaku tercela itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah atau ayat ini sebagai kecaman bagi para munafikin munafikot, ya, supaya menjadi kecaman Allah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, bukankah engkau melihat, mengetahui orang-orang yang yukadzibu, mendustakan, berarti tidak meyakini, tidak percaya tentang hari pembalasan. Jadi ad-din di situ bukan agama, tapi hari pembalasan. Sama dengan di suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan, ya. Ya, jadi ad-din di situ hari pembalasan.
Pertanyaan ini sesungguhnya adalah sebuah keheranan atau mengherankan. Bertanya makna mengherankan. Kenapalah mereka tidak meyakini akan adanya hari pembalasan, padahal begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan hal itu. Bahkan ada khusus surah Al-Qiyamah yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Ada lagi Az-Zalzalah, ada lagi Al-Qari'ah dan sebagainya. Jadi sebuah keheranan itu kalau nggak percaya dia akan ada hari pembalasan, hari kemudian. Dipikirnya di dunia ini saja cuman ada hari. Padahal hari dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Yang kekal adalah hari akhirat, di hari pembalasan. Jadi kalau sebentar ajanya Bapak Ibu kita di dunia ini enggak sempat kita bertengkar karena habis waktu yang sedikit untuk bertengkar. Tidak sempat kita menggosip. Ya Bu. Bu, kenapa enggak sempat menggosip? Terlalu singkat kehidupan di atas dunia ini. Ya, sempatnya cuman beramal. Itu aturannya, aturan. Malah tak percaya dia. Dia pikir mati itu mati kata. Mati selesai urusan. Makanya barangkali orang banyak bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Dipikirnya kalau sudah bunuh diri mati selesai urusan. Padahal masih ada lagi hari pembalasan. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini muncul karena sebuah keheranan. Seperti seorang orang tua bertanya kepada anak, "Kaukah yang memecahkan TV ini? Kau memecahkan handphonemu ini? Kau yang memecahkan lemari ini? Kenapalah kau pecahkan?" Kan sebuah keheranan itu ya. Hah? Pertanyaan itu miriplah dengan ini. Artinya, kenapalah mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Siapakah mereka yang tidak yakin, tidak percaya akan adanya hari pembalasan? Allah jelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itu ialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik, menyenggak, membentak anak-anak yatim. Itu perbuatan dosa. Akan kau pertanggungjawabkan, akan dibalas nanti dengan siksa gara-gara kau hardik anak yatim. Dosa. Lalu siogianya diapain? Disayangi. Sampai Nabi memberikan gambaran, mengusap kepala anak yatim akan diberikan kepadanya pahala sejumlah rambut yang tersentuh oleh tangannya, dan dihapuskan dosa-dosanya sejumlah rambut yang tersentuh oleh tangannya. Itu gambaran betapa besar pahalanya orang yang menyintai, menyayangi anak yatim. Bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan, saya dan orang mengasuh anak yatim itu
akan berada dalam surga. Hakadha, hakadha, hakadha. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diisyaratkan Nabi dengan telunjuk dan jari tengahnya. Dekatnya kita dengan Nabi di surga. Di surga apa yang paling tinggi? Surga Firdaus. Berarti orang pecinta anak yatim adalah pembesar-pembesar di dalam surga. Sebaliknya, orang yang menghardik anak yatim akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Disiksa Allah. Di mana disiksa? Nanti kita lihat. Allah jelaskan tempat siksaan buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada lagi, siapa yang memakan harta anak yatim, sama artinya dia memasukkan bara neraka ke dalam perutnya. Orangnya masuk neraka, dan bahkan neraka itu sampai masuk ke dalam perutnya gara-gara memakan harta anak yatim. Hati-hati ibu-ibu, karena ibu-ibunya ini yang punya anak yatim. Karena yatim itu meninggal ayahnya dan belum sampai umurnya 15 tahun, itu disebut anak yatim. Kalau meninggal mak, apa namanya bu? Dan piatu itu bukan bahasa Arab, dan tidak ada piatu dalam Quran. Nggak ada. Ya bu? Nggak ada. Kalau meninggal ibu, anak ibu tuh nggak disuruh Tuhan jangan kau hardik, harus kau santuni, harus kau sayangi, tidak ada. Karena masih ada ayahnya yang bertanggung jawab kepadanya. Tapi kalau ayahnya yang meninggal, maka anak itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin dan muslimat yang ada di sebuah negeri itu. Kalau disia-siakan, berdosa sekampung itu. Maka siogianya ada data anak yatim di tangan Kepling. Keplingnya ke neraka kalau nggak diperhatikannya anak yatim itu. Ada data anak yatim di Pak Kepala Desa. Ada data anak yatim di Pak Camat, di Pak Bupati. Aku bilang nanti sama si Muhammad Ali Yusuf Siregar supaya ada data itu di Deli Serdang. Kalau menang dia, kalau menangnya aku bilang, karena dia bupati, ya. Data itu harus jelas. Kenapa takut kita ke neraka semua orang Deli Serdang nih gara-gara kasus tidak memperhatikan anak yatim. Bolak-balik ayat ini dibaca, tetapi tidak ada pelaksanaan dalam sholat. Betul enggak? Makanya persislah amang buru kayak hadis di Mandailing itu, aik lalu batu so. Artinya air itu berlalu mengalir, tak kaji itu entah kemana-mana kaji itu mengalir jauh-jauh menyebar, tapi batunya tetap berada di tempat. Pengamalan tak ada, perubahan tak ada. Itulah manusia batu, dan manusia batu itulah yang diancam Allah menjadi bahan bakar api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia sama batu. Manusia yang kayak mana? Yang kayak batu. Apa persamaannya? Sama-sama keras. Apanya manusia yang keras? Hatinya. Apa tandanya? Tak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Itulah manusia batu tuh. Maulid tapi enggak berubah. Isra Mi'raj enggak berubah. Pengajian enggak berubah. Sampai mau ditutup BKM pengajian nih karena tak berubah-berubah.
pengajian terakhir pula ini. Mudah-mudahan jangan mati kita lalu habis mengaji ini. Itulah. Ya itulah dah. Ada perubahan, tak ada perubahan. Inilah manusia batu. Ya, hati-hati. Malam ketiga tahlilan, meninggal anak, ayah anak nih. Anak tu ada di situ yatim. Harta yang ditinggalkan ayahnya itu ada hak anak yatim, ada hak istrinya. Ya. Maka kalau diambil omaknya malam ketiga dari harta anak yatim yang disebut istilah nasi berkat tu, lalu kita makan, sama artinya memasukkan bara neraka ke dalam perut kita. Jangan enak-enak awak rasa menjinjing nasi berkat tu, rupanya bara nerakanya itu. Karena ada terkait dengan harta anak yatim. Ibu-ibu kalau ditinggalkan laki ada anak yatim, jangan bawakan lakimu ke rumah anak yatim tu. Ibu yang pergi ke rumah laki barumu itu. Ya bu, itu rumah anak yatim. Jangan kasih lakimu itu Honda yang ditinggalkan lakimu itu. Itu Honda anak. Itu. Jadi inilah semua. Hati-hati Pak kalau ada anak yatim di situ malam ketiga tahlilan. Bawa barokah, bukan barokah itu, bara neraka itu. Iya. Makanya hati-hati Pak kalau bertamu ke rumah janda. Janda ditinggalkan laki, ada anak yatim, dikasihnya awak teh manis. Hati-hati. Tanya, ini ada enggak ini gula anak yatim sini? Kalau ada, jangan minum. Ini karena enggak ada gula yatim sini, ku minumlah. Bismillah. Takut awak Pak, ancaman ini takut awak. Sangat khawatir. Ada data itu di tangan BKM, di tangan STM. Bu, siapa ketua STM sini? Masuk neraka ibu nanti, enggak ibu boleh itu yatim. Jawabannya. Kau pendustanya kau, enggak percaya kau ada hari pembalasan. Buktinya kau tidak sayangi anak yatim. Aduh. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang menyuruh itu ya. Rumah yang bersinar sampai ke aras, rumah yang ada anak yatim di dalamnya, dan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam. Tapi tak mau orang bersinar rumahnya sampai ke aras, hanya mau bersinar rumahnya sampai ke teras. Kalau ke teras kan urusan lampu listriknya pula itu. Kalau ke aras urusan yatim. Iyalah. Pahamlah itu kita ya. Cemana jeleknya kita ini dipandang Allah. Alah, hebat kau rasa anak yatim pun tak pernah kau sayangi. Jadi terhadap yatim disayangi, tapi bandel kali pula. Bandelnya itulah tugas kita, supaya jangan bandel dia. Ya, nasihati, bimbing, ajari, sekolahkan. Lagi pula karena yatim bandel wajar lah. Yang ada ayahnya pun bandel. Ayahnya situ ada bandel anak tu. Apalagi tak ada ayahnya pula. Menasihat siapa ayahnya? Ya kaum muslimin muslimat lah ayah. Kaum muslimin inilah ayahnya. Kita inilah ayahnya. Ayah yatim. Abal yatama. Bapak-bapak anak yatim. Pernah tidak kau nasihati, kau sayangi, atau kau biarkannya, kau hardik malah kau senggahi? Itulah. Jadi inilah satu pendusta hari pembalasan itu.
nggak yakin, berarti nggak percaya kau akan ada hari pembalas. Buktinya kau sia-siakan, kau hardik, kau bentak, kau senggak anak yatim yang sedianya kau sayangi, kau lindungi, kau usap kepalanya, kau sayang kepadanya. Itu satu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayo kita fokus. Anak yatim tidak boleh dihardik, tapi dilindungi. Kalau orang miskin dikasih makan, berarti yatim bukan mengasih makannya yang penting. Ini asal giliran bersedekah ngasih makan yatim, yang adanya anak yatim yang kaya, dia nggak butuh makan, lebih kaya dari awak. Jadi siapa yang dikasih makan? Orang miskin. Ya dia, orang miskin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang miskin ini kalau ada yang lapar di sebelah rumahmu, lapar karena miskinnya tak ada makanan, andalhai akan diseret masuk ke dalam neraka. Kenapa kau biarkan dia lapar? Kadang lapar tetangganya di rumahnya membuang-buang makanan, Pak, berlebih makanan tuh, nggak beri makan orang miskin. Bahkan zakat prioritasnya adalah fakir, dan itu nomor satu. Fakir, orang yang tidak punya pekerjaan. Kenapa nggak sanggup dia kerja? Kenapa? Karena tua atau sakit. Miskin kerja, tapi penghasilannya tak cukup. Gajinya cuma 1 juta, anaknya 11. Mana pula cukup itu? Gaji 1 juta, anak 11. Miskin lah itu dah. Lalu nggak makan di situ, berdosa kaum muslimin di kampung itu. Apa dibiarkan itu? Nggak memberi makan orang miskin. Bahkan fidyah khusus. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia tidak 8 asnaf, tapi khusus memberi makan orang miskin. Dan orang-orang yang mut'imul ji'an, memberi makan orang lapar, itu adalah orang mustaqqatul jannah, dirindukan surga. Surga tuh rindu kepadanya karena dia memberi makan orang lapar. Kenapa lapar? Nggak ada makanan. Kenapa tak ada? Karena miskinnya. Malah ada lagi orang mengambil hak fakir miskin. Sudahlah nggak menganjurkan ngasih makan miskin, tidak memberi orang miskin makan, malah hak miskin diambilnya. Raskin. Apa itu raskin? Beras untuk orang. Siapa yang kaya ngambil itu, masukkan bara neraka ke perut, dosa besar itu. Sudahlah nggak ngasih makan orang miskin, hak orang miskin diambil. Siapa yang mengolah itu? Siapa? RO-nya, raja olahnya. Dibuatnya famili-famili nak kaya-kaya mengambil. Nah miskin-miskin nggak kebagian. Waduh. Ke neraka itu Kepling lurah yang kayak gitu.
pecah perutmu nanti di neraka itu. Kalau awak bukan miskin, jatah itu orang miskin jangan diambil. Sudahlah awak nggak ngasih makan orang miskin, ya malah hak orang miskin awak ambil lagi. Itu kan rakus namanya, rakus, congok, serakah. Termasuklah koruptor-koruptor itu semuanya, ke nerakanya semua itu. Iyalah, semua diolahnya, bansos diolahnya. Bantuan sosial diolahnya ke kantongnya, nggak sampai, kadang separoh. Waduh, ngeri. Itu semua karena tidak percaya dia akan ada hari pembalasan. Orang tak berimannya itu sebetulnya. Itulah koruptor-koruptor itu semua. Ya, untuk jalannya aspal itu, dimakaninya aspal itu. Baru dia aspal 1 hari udah berlubang balik pajak gambir. Cuman 1 hari tahan aspalnya, Pak. Udah berlubang balik. Ngeri-ngeri kali lah permainan manusia. Memang orang tak beriman pula itu. Nggak percaya dia ada hari pembalasan. Uangnya banyak. Ya, rumahnya besar, mobilnya, uang orang miskin dimakaninya, uang orang miskin dinaikinya, uang orang miskin dibangunkannya ke rumahnya. Wah, pendusta itu semua, tidak yakin akan ada nantilah. Jadi ya bu, raskin jangan ambil kalau ibu bukan orang miskin. Kebagian orang kaya pula. Apalagi bagian orang miskin. BLT itu enggak, ya kan? Banyakan manusia ini raja olah, mau ngolah saja. Ngolah. Termasuklah orang tak mau menganjurkan aja memberi makan orang miskin, tak mau, apalagi memberikan, malah ngambidi, makanya melarat. Padahal siogianya orang-orang kaya ini, kata Nabi, dia yang berterima kasih pada orang miskin. Orang kaya itu berterima kasih pada orang miskin. Nabi SAW mengatakan begini, Ibghuni ad-du'afa fa amma turzaquni wa tunsuruna bi'idi'afaikum. Tolong kalian bantu aku mencari orang miskin, kata Nabi. Carikan kamu orang miskin sama aku. Kenapa? Karena orang miskin itu aku dapat rezeki. Karena orang miskin itu aku ditolong. Yang menolong aku orang miskin, yang memberi aku rezeki lewat orang miskin. Kenapa Nabi bilang begitu? Bapak punya pabrik swallow, yang kerja di situ siapa? Ayo, orang kaya kah yang kerja di situ? Jadi sebetulnya yang punya pabrik itu menolong si miskin atau orang miskin yang menolong dia? Makanya banyak uangnya, jalan PT-nya, jalan kebun sawitnya. Yang nyemprotnya siapa? Yang memupuknya siapa? Yang mendodosnya siapa? Yang memuatnya ke dump truknya itu siapa? Kan orang miskin semua itu, Pak. Kalau tidak, udahlah kau pupuk sendirilah sawitmu, kau dodos, kau muat sendiri. Kalau nggak mau patah pinggangmu itu. Ini sombong-sombong kali orang kaya nih soalnya.
Dikiranya dimaki-makinya, dicakap-cakap kotor dia padahal karena kawan tuhnya dapat rezeki, laris tokonya karena kawan itu. Dia ikhlas kerja, dia berdoa. Jadi si kaya dapat rezeki karena orang miskin. Si miskinlah namun nolong orang kaya. Bukan pembantu itu yang bapak harus pandang rendah. Pembantu itulah nama nolong ibu. Bu, ada pembantu di rumahmu, lebih paten dia dari ibu. Dia ke surga, ibu ke neraka. Majikan ke neraka itu. Iya, siapa yang ke surga? Miskin-miskin lah yang kerja itu. Ini pula dia pula merajai rasa dia. Bukan, Nabi bilang tidak. Si kaya itulah yang punya pabrik, yang punya PT, yang punya kebun sawit, yang punya perusahaan, itulah yang berterima kasih pada orang miskin. Setelah dibagi si kaya pada orang miskin, barulah si miskin itu berterima kasih sama dia. Tapi yang duluan berterima kasih si kaya, karena lebih banyak duit tu sama kau yang kerja, tenaga itu kau pakai tenaga orang miskin. Apalagi si asing, si Ahok, jahat-jahatnya bukan tanggung. Sesuka hatinya mau maki-maki orang kita, cakap potong lagi. Tak tahu otaknya itu gara-gara kawan tu makanya jalan usahanya itu. Tanya Allah bilang itu pendusta itu. Tidak yakin akan adanya, nantilah akan dibalas Allah. Ya Pak, sayangi pembantumu. Yang menyiapkan makanmu bukan binimu, pembantumu. Yang merapikan pakaianmu bukan binimu, pembantumu. Maka sayangi pembantumu melebihi dari binimu. Setuju Bu? Bu, setuju? Setuju nggak setuju? Itulah yang sebenarnya. Bininya yang menggosok bajumu, pembantumu. Yang merapikan rumahmu, pembantumu. Berterima kasihlah. Itulah. Karena belum tentu kita dapat rezeki kalau tidak ada orang miskin. Atau mohon maaf, Pak, bocor banmu yang nambalnya siapa? Siapa? Terima kasih ya Pak. Kalau tidak, ambil dongkerakmu, masuk kolong kau dongkeraklah. Aku tembel sendiri. Jangan sombong kali ya Pak. Nah hidup nih. Kau juga ustad, jangan sombong kali kau jadi ustad. Kalau pulang jamaah nih semua tak jadi kau ceramah. Iya nah, kalau pulanglah semua nggak ada tinggal, nggak mungkin tiang-tiang yang saya hormati, dinding, kipas AC, lampu, udah gila lawa itu. Jadi itu nggak disadari orang kadang-kadang itu. Pak dokter, mana Pak dokter? Nggak datang. Syukur masih ada yang tungkian, ada kerjaan awak. Iyalah, begitulah seterusnya. Waduh, enggak sepantas. Jadi itulah makanya Allah kecam di sini. Pendusta enggak percaya bahwa amalnya akan dibalas. Dia pikir sendiri dia Allah. Itu yang kedua. Hati-hati terhadap orang miskin. Hati-hati. Fawailul lil musallin, maka celakalah
orang sholat. Ada orang misionaris, dipotongnya sampai di situ. Yang sholat celaka, yang tak sholat selamat. Kalau kau mau selamat, jangan kau sholat. Itulah saudara. Kenapa? Kalau mengaji sepotong-sepotong. Dipelesetkannya ayat itu pula. Padahal Allah katakan, orang yang sholat bagaimana yang celaka itu? Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholat mereka itu lalai. Lalai dari sholatnya. Kita lihat dulu wailun ini, celaka. Ternyata rupanya wailun itu adalah sebuah lembah. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada lembah. Lembah. Biasanya di lembah itu ada air ya. Yang bro, rura namanya, rura. Ada airnya. Kita lihat dulu Al-Muddatsir, ayat menafsirkan ayat. Adapun orang-orang golongan kanan, mereka berada dalam surga jannatin yatasaalun. Orang-orang bagian kanan itu adalah mereka masuk ke surga. Di surga itu mereka yatasaalun, berbincang-bincang, bercengkerama, ramah tamah. Anil mujrimin. Pas masalakakum fi saqor. Kemudian terhadap orang yang durhaka, lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor? Sakor itu di Al-Muddatsir ini, Al-Muddatsir. Al-Muddatsir ayat 42. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke sakor? Sakor itu satu jurang di jahanam, yang di kanan gunung, kiri gunung. Ini lembah sakor, yang kalau dijatuhkan dia ke lembah itu, kata Nabi, akan sampailah dia 40 tahun lamanya. Itulah dalamnya lembah itu. Dan di lembah itu ada air. Airnya itu adalah air nanah ahli neraka yang dialirkan ke situ. Bukan air mineral, enggak. Bukan air apa, teh manis, air susu, enggak. Air apa? Nanah. Nanah ahli neraka, keluarkan nanah-nanahnya, dialirkanlah ke lembah itu. Dalamnya 40 tahun. Siapa yang akan masuk ke situ? Kata Allah, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor? Mereka menjawab, karena kami orang-orang yang tidak sholat. Satu. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dan karena kami tidak mau memberi makan orang miskin, yang dia kasih makan orang kaya. Bu, ibu kasih makan orang miskin, orang kaya. Bapak-bapak, ibu kasih parcel sama orang kaya atau orang miskin? Sinilah tempatmu. Di sakor ini, di nanah ini. Berenanglah kau di laut nanah itu. Lagi-lagi, wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
Karena kami ini orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Fadzukul azab. Udah kau rasainlah azab itu. Ngeri kali. Apa tadi sebabnya? Tidak sholat. Jadi sholat sahun itu Pak, secara garis besarnya, pertama tidak sholat. Ada enggak orang Islam yang tidak sholat? Berenang di laut nanah legau nanti. Dan yang kedua, sholat sahun itu kadang sholat kadang tidak. Ada enggak? Kumat-kumatan, angat-angat tai ayam, baru keluar angat, udah lama dingin. Ini lalai juga ini Bang. Yang ketiga, mengurangi sholat. Misal dulu kan 50 waktunya sholat nih, udah kandas dikurangi menjadi 5, malah dikuranginya lagi dengan 2 sholat maghrib sama isya saja. Malah ada lagi PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. PSMS namanya, sama maghrib. Ada lagi yang memburu sekali seminggu cuman sholat dia. Ada 2 kali setahun Pak, Idul Fitri sama Idul Adha. Sahur. Pertama tak sholat, yang kedua kadang sholat kadang tidak, mengurangi sholat, melambatkan melaksanakan sholat sehingga sudah mau habis waktu baru sholat dia kerjakan pula dengan buru-buru seperti patok apa di burung tuh, patok apanya, patok burung di hadis tuh. Udahlah samalah itu ayam sama burungnya. Artinya cepat kali sholat ini, sehingga disebut sholatnya kayak ayam matok jagung, cepat. Dilambat-lambatkannya, udah terlambat cepat-cepat pula. Baru 2 rakaat sholat asyar tuh azan maghrib lah orang. Sholat juga itu Bang. Tapi kesini dia ke ke Lombah Nanah nih. Itu yang kelima. Yang kelima nih Pak, orang yang sholat tapi tidak sempurna syaratnya, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, dan tidak memenuhi wajib. Syarat sah sholat, rukun sholat, wajib sholat enggak terpenuhi. Contoh, syarat sah sholat, tidak sempurna wuduknya. Di siku ini ada sebesar kuku enggak basah, wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah, akhirnya masuk fawailul lil musallin. Di sini Bu, enggak mengalir air wudhu, enggak terbasahi mukamu sebesar kuku aja, tidak sah. Enggak terbasahi mata kakimu, tidak sah. Maka hati-hati dalam berwudhu, ujungnya sholat tidak sah. Kalau hajinya tidak sah karena wudhunya tidak sah. 50 juta menunggu 25 tahun dapat haji tidak sah karena persoalan wudhu. Ada lagi wudhu ngakal-ngakali pula, disuruh basuh disapunya, disuruh basuh oleh Allah disapunya. Apa enggak paham kawan nih apa bedanya membasuh dan menyapu? Ambilnya air aqua, sengaja aku berwudu kan, dibasuh di sini, sapukan kanan kiri, tidak sah itu.
Umroh ini Pak, umroh malas dia pergi kamar mandi, banyak air batal wuduknya, nggak sah umrohnya. 32 juta habis, hajinya tidak sah. 25 tahun ibu gara-gara wuduk tidak sempurna. Yang kedua, rukun. Kita enggak mengkaji rukun ini. Contoh rukun tidak sempurna, tumakninah. Allah 10 menit tewas 23 rakaat. 5 menit ya. Enggak, dia patuh tengok di WA tuh ada itu. Salat tarawih 5 menit 23 rakaat. Enggak sosak napas sawah itu. Jadi hati-hati kita tumakninah ya. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Masih berayun-ayun tangannya, Allahu Akbar, masuk neraka wel gara-gara tidak pakai tumakninah. Apa wajib sholat? Ini yang gawat. Ini yang gawat sama guru. Aku pun gawat loh ini. Ya, yang paling awak takutkan, termasuk saya sendiri. Wajib sholat khusyuk. Khusyuk. Maka kalau khusyuk, Allah jamin menerima sholatnya. Tapi kalau tidak khusyuk, bisa diterima, bisa tidak. Tergantunglah kehendak Allah. Khusyuk. Dan inilah napayah itu. Kurasa dah, kurasa. Kayaknya awak itu juga. Kemudian kita habiskan ini yang buruk karena terakhir ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dan termasuk orang-orang yang sholat tapi sholatnya yura'un, ria. Kalau dia sholat supaya atau merasa dilihat Allah, itu khusyuk. Allah, dia merasa dilihat Allah, itu khusyuk. Kalau merasa dilihat orang, ada dua. Dia perbaiki sholatnya, lagi dilihat, diperhatikan orang, supaya diikuti orang, itu bagus. Dilihat orang supaya diikuti, bagus itu, dakwah. Tapi kalau dia perbaiki sholatnya supaya atau karena dilihat orang agar dipuji orang, itulah ke neraka wel. Lagi dilihat orang ini, lagi lihat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan orang, kalau tak ada menengok, rial itu. Itulah yang ke neraka tuh. Ini tadi sewaktu naik nih, dilihat orang sholat, dia nggak dilihat orang nggak sholat. Lagi wirid sholat dia bu, nggak wirid nggak sholat, karena lagi dilihat orang. Nanti apa kata orang? Itulah bu. Lazina wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang menolak, mencegah, tidak mau memberi ma'un. Ma'un ini ada dalam artian zakat. Jadi orang yang tidak mau berzakat, ada dalam artian tidak mau memberi, meminjamkan barang-barang rumah. Ada orang mau minjam cangkul nggak dikasihnya,
Mau minjam kursi nggak dikasihnya, minjam ember nggak dikasih, minjam piring, sendok, ada wirid nggak dikasihnya. Yang termasuk lain. Makanya kalau dipinjam orang kasih. Cuman nama minjam nih kembalikan. Ada pula orang minjam tak kembali pula. Meminjam tapi kayak minta. Jeral orang. Atau kembalikannya udah sompel pula barangnya dipinjam. Bagus. Pinjamnya cangkul, patah pula dibuat. Oh, itu kurang ajar nama minjam itu. Itu pula lah ya. Jadi pinjam. Ya bu, anda tahu ada wirid tetanggamu minjam tikar, kasih. Minjam apa lagi? Kalau air mana bisa dipinjam air? Karena yang dipinjam itu harus dikembalikan, tidak mengurangi. Mudah-mudahan inilah ancaman Allah buat beberapa golongan manusia tadi. Ini mohon maaf lah saya, udah lama kita ngaji. Malam Sabtu pun tutup juga. Hah? Oh, malam Sabtu ngaji. Oh, Ahad subuh aja yang tutup. Oh, jadi. Iyalah. Nah, malam Sabtu ini kita ngaji lagi berarti ini. Oh, jadi. Baik, demikian dulu. Terima kasih, mohon maaf. Kita ketemu lagi malam Sabtu ini. Malam Sabtu ini Jumat malam Sabtu tanggal 8 itu ya. Iya ya, kita tunggu. Melanjutkan kajian-kajian kita. Namun sebelum doa, mana tahu ada mengganjal di hati Bapak Ibu. Kalau masih ada waktu Guru, kita persilakan dengan hormat. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, Anda mau ditanyakan, silakan. Iya. Waktu masih ada 15 menit. Nah, ayo. Ini terakhir ini Bu. Keluarga mereka kalau ada yang bukan jalan. Ini tidak terakhir kalau ada donatornya. Betul enggak? Nah itu. Kalau ada donaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanya, Ustaz, apakah dengan bertobat memakannya bukan haknya, apakah sudah diampuni, Ustaz? Anda kan tadi Ustaz bilang bukan hak kita yang kita makan, masuk neraka, Ustaz. Iya. Jadi Tobat. apa cukup dengan bertobat, Ustaz? Oh iya. Jadi, Ustaz, misalnya kita memakai uang orang. Iya. Yang kita kembalikan apakah dengan bertobat? Kita sudah diampuni Allah. Baik. Kalau salah dosa pada Allah dengan tobat langsung diampuni Allah. Kalau salah menyangkut orang lain mu'allaq, tertahan, tidak diampuni Allah sebelum kita selesaikan dengan yang bersangkutan. Enggak diampuni. Kembalikan uang tu. Kalau koruptor awak kembalikan ke negara. Kalau ngewak curi ayam orang lagi bertelur, ya udah kiralah telurnya berapa tahun. Kembalikan. Kita waktu ini kan masih remaja, Ustaz. Mungkin kenakalan remaja kita. Sesudah kita udah tua, kita baru mengerti kajian seperti ini, Ustaz. Apa dengan kita bertobat sudah diampuni? Apa karena kita tidak diampuni kalau kesalahan dosa menyangkut orang? Selesaikan dulu sama orangnya baru diampuni Allah. Kalau alasannya waktu itu aku masih remaja, udah nantilah itu mungkar nakin tadi terimanya alasan tuh. Mudah-mudahan diterimanya, kalau tidak digimbalinya. Begitunya deh. Makanya syukur kasih masih hidup kita sini. Kesempatan itu memperbaiki itu ada.
Oh, aku nggak tahu di mana rimbanya. Berimpak, bersodakoh, niatkan impak sodakoh yang tak tahu kita di mana rimbanya itu. Udah mati orangnya, berimpak, bersodakoh, niatkan impak sodakoh pahala untuk yang mati itu. Begitunya caranya nih. Makanya ada zakat awak belum keluar, bayar aja dulu. Nah, makanya bersedekah berimpak awak bagus diniatkan. Kalau ada lagi utangku sama orang lain belum kubayar, membayarnya lah ini. Kalau ada zakatku belum sempurna, menyempurnakan zakatku lah ini. Kalau ada lagi bakwan orang yang kuambil waktu SMA, makan 2 bayar 1 nembak 1, impak tukang bakwan tu lah ini. Oh, itulah pasang niat pula dah. Oh iya, tak tahu di mana rimbanya lagi. Anaknya pun tahu-tahu di mana. Cuma mana mencari itu. Waktu SMA yang jualan di kantin tuh, awak lagi-lagi doyan makan. Uang terbatas. Makan bakwan 2 bayar 1 nembak 1. Tapi barokah kali yang di kantin tu, yang enggak bangkrut dia. Luar. Astaga. Oi, memang itulah. Macam manalah doamu diijabah, makananmu pun yang haram, kata. Macam manakah khusuk solatmu, makananmu pun yang haram. Macam manalah bagus hafalanmu, makananmu yang haram, kata. Ini mau membersihkan ini semua. Ya, kepada Allah kita istighfar, mohon ampun, pada manusia kita silaturahim, berimpak, bersedekah, niatkanlah membayar semua kesalahan utang-utang kepada orang lain. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Jadi apabila kita meminjamkan uang, pinjam uang dari non muslim, Ustaz. Jadi orangnya dah meninggal, gimana hukumnya Ustaz? Ya udah kasih sama anaknya, bayar sama anaknya. Oh, anaknya tak tahu di mana lagi, ya udahlah, sedekahkan, niatkan sedekah yang mati itu. Misalnya diterima Allah, urusan Allah, pokoknya awak sudah selesaikan. Cari orang fakir miskin, sedekahkan berapa utang awak tu. Jadi izin Ustaz, saya terakhir Ustaz, dengan Ustaz terakhir kajian subuh Ustaz. Jadi apabila kita sudah memakan harta haram Ustaz, kalau kayak pejabat, kita orang tua kita nggak tahu dari mana hasilnya, apakah dengan kita bertobat tetap harta haram yang di dalam tubuh tadi selesai Ustaz? Ada maka kan Ustaz, kita kan nggak ngerti namanya orang tua kita bekerja gimana, iya. Bagaimana kita menikmati. Dan kalau namanya harta di dalam darah tadi sudah menjadi darah, harta haram tetap harta Ustaz. Iya. Jadi gimana? Dihalalkanlah. Caranya gimana Ustaz? Kembalikan uang itu sama negara. Selesailah itu. Hasil sudah kita kembalikan, selesai itu. Iya. Kembalikan. Jangan seenak perut dia saja memakani uang negara itu. Aku kadang-kadang syukurlah awak ni tidak jadi pejabat. Entah lebih parahnya awak kalau jadi pejabat awak. Tapi Allah menjaga awak, tak cocok kau di situ, kata Allah. Kau jahat kau soalnya, makin jahat kau nanti. Biru matamu menengok duit. Bayangkanlah uang maulid ditokannya. Uang maulid, pengajian ditokan, uang impak ditokannya. Wih, bukan malah dia bantu, malah dia manfaatkan. Bayar habis. Bu, jadi nggak ada mau ditanyakan Bu? Oh ada aja. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksa. Ada, silakan. Hasil. Ini masalah apa Bu?
Masalah janda tadi Bu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini agak di luar konteks dari pengajian kita. Ini pertanyaannya karena kami sudah musyawarah bersama ibu-ibu di sini mengenai pengajian subuh ini. Ini lebih kepada Bapak BKM dan pengurus masjid Al-Ikhlas. Kami tadi sudah bermusyawarah sedikit, maunya pengajian subuh Ahad ini kita panjangkan saja lah Pak. Tapi pada malam Sabtu nggak usah itu, karena malam Sabtu itu sedikit sekali waktunya. Kemudian anak-anak terlalu ramai. Jadi kalau hari Minggu kami ibu-ibu bisa berkumpul di sini lebih banyak dan lebih banyak waktunya, dan lebih hari Minggu itu ibu-ibu itu kan agak santai. Jadi begitulah, ini sekedar saran kepada Bapak BKM. Kami harap Bapak Wisma di sini sebagai mediatornya, makanya kami bermohon seperti itu saja Pak Ustadz dan Bapak BKM. Terima kasih, mudah-mudahan saran kami ini diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iyalah BKM lah itu dah. Kalau itunya pula, aku nunggu berita aja lah aku. Pak, sedikit lagi kata ibu-ibu ini, teman-teman gak usah pakai makanan begini, yang penting ceramahnya yang perlu sebagai penyejuk hati kami di sini Pak. Demikian. Kepada ibu, memang usulnya bagus karena hari Jumat subuh Ahad subuh ini banyak waktunya ya. Kalau maghrib, antara maghrib dengan isya kebetulan anak mengaji kita ada. Tapi itu suatu masukan bagi kami. Kami usahakan dulu sama kedua BKM Pak Ustadz Dr. Bisna Terjawi. Kalau memang itu bagus juga. Ustadznya pun tetap juga Ustadz malam Sabtu kita alihkan ke saat subuh ya. Nanti Bu kami usahakan dulu ya. Ya, makasih. Iya Pak. Ini karena ketemu alhamdulillah semuanya banyak sekarang ini. Demikian Ustaz. Ya. Pak Ustaz, ingat dulu apanya sebagai arahan kemana. Udah pas lah itu, tanya ketua dulu. Jadi ini Ustaz, terakhir Ustaz, mohon doanya dulu apa Ustaz? Mungkin jemaah kita ini menjaga rezeki Allah Ustaz. Amin. Agar bisa, jangankan hanya Sabtu, kalau bisa terus berlanjut Ustaz. Kalau banyak mungkin insya Allah Iyalah. saya untuk jemaah juga Ustaz. Ini itu saja Ustaz. Doanya untuk kami semua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا شكورا وجعلنا صبورا واجعل في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما
واسعا وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.